Karena kejadiannya super cepet seperti orang dijambret gitu, dan dia juga naik motor, dia ngebut, jadi saya nggak sempat terpikirkan tuh untuk teriak kayak untuk foto. Yang saya terpikirkan pertama, astagfirullahaladzim, saya nengok kan, lihat ada tukang jamu di depan saya, tukang jamu ibu-ibu naik sepeda gitu kan. Bu, tadi lihat nggak ada yang nyentuh dada saya gitu kan. Terus dia bilang, saya nggak lihat, malah saya tadi nengok karena mbak ngomong astagfirullahaladzim, kirain mbak jatuh gitu atau kenapa gitu kan. Jadi secepat itu sampai saya juga nggak terpikirkan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sorella Resati ingin membuat video kronologis mengenai kejadian yang menimpa saya pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 kemarin. Jadi di sini saya ingin membuat video ini sebenarnya untuk klarifikasi aja dan menceritakan kejadiannya seperti apa. Jadi sejak pandemi COVID-19 ini kan memang dilarang untuk keluar rumah lebih sering gitu kan. Jadi kita memang diperbanyak untuk di rumah aja, work from home. Nah, memang saya udah melakukan itu sesuai dengan himbauan pemerintah. Tapi kebetulan memang setiap hari Minggu pagi, karena CFD di Sudirman ditiadakan, jadi saya punya rutinitas sama suami nih untuk ngisi stok makanan di rumah, pergi ke pasar tradisional dekat rumah saya. Terus tapi sebelumnya olahraga dulu. Nah, karena saya punya planning long run sama teman saya punya planning berlari jarak jauh, dan suami saya tidak mau ikut jarak jauh, jadi dia akhirnya memutuskan untuk menunggu di titik finish yang sudah kita tentukan. Nah, titik finishnya memang agak jauh dari rumah saya, di sektor 9. Rumah saya kebetulan di sektor 1 gitu kan. Nah, karena untuk mencapai jarak yang kita inginkan kan memang harus lebih jauh, jadi saya memutuskan untuk langsung start lari dari rumah gitu. Dan karena mulainya juga agak kesiangan, yang biasanya harusnya jam 6 teng udah mulai, saya baru mulai setengah 7-an. Jadi teman saya tuh udah lari duluan, yang memang rumahnya juga nggak terlalu jauh dari rumah saya. Nah, kita janjian pakai share live location untuk ketemuan di tengah-tengah gitu loh. Jadi nggak tunggu-tungguan gitu kan. Oke. Nah, saya lari seperti biasanya, dan rute yang saya lalui pun juga rute yang sangat familiar gitu. Memang udah sering banget lewat situ gitu. Dan pada saat itu udah setengah 7 lewat ya. Hampir jam 7 pagi di hari Minggu. Memang tidak seramai biasanya karena memang toko-toko belum buka, dan juga mayoritas orang-orang ini kan lagi pada di rumah aja. Jadi lalu lalang kendaraan ada, tapi tidak seramai pada umumnya karena nggak ada gereja, nggak ada masjid yang memang harus didatangi, ada pengajian atau apa. Karena kejadiannya super cepet seperti orang dijambret gitu, dan dia juga naik motor, dia ngebut, jadi saya nggak sempat terpikirkan tuh untuk teriak kayak untuk foto. Yang saya terpikirkan pertama, astagfirullahaladzim, saya nengok kan, lihat ada tukang jamu di depan saya, tukang jamu ibu-ibu naik sepeda gitu kan. Bu, tadi lihat nggak ada yang nyentuh dada saya gitu kan. Terus dia bilang, saya nggak lihat, malah saya tadi nengok karena mbak ngomong astagfirullahaladzim, kirain mbak jatuh gitu atau kenapa gitu kan. Jadi secepat itu sampai saya juga nggak terpikirkan gitu kan. Nah, di sini sebenarnya saya memang dari awal tidak berlari sendiri, dan memang sebaiknya memang tidak keluar rumah. Cuman kan karena memang saya ada kebutuhan harus pergi ke pasar tradisional, dan memang sudah berjanji sama suami bertemu, ya udah saya melakukan ini. Toh juga dengan social distancing yang memang sudah kita terapkan dari awal gitu loh. Jadi nggak berkerumun, dan juga berjaga jarak sama teman saya juga. Nah, pada saat kejadian itu langsung saya telepon suami saya, tindakan pertama untuk segera mengunjungi saya di tempat kejadian gitu kan. Dan teman saya ternyata nggak lama dari situ datang ketemu gitu. Baru aku ngejelasin kronologis ke mereka. Terus ya udah kita lanjutin aja lari seperti biasa. Terus aku share di sosial media sebenarnya bukan ada keinginan untuk cari perhatian atau untuk sensasional ya, karena di sini menurut saya perlu untuk kewaspadaan olahraga ataupun orang-orang dimanapun yang memang sering berkegiatan outdoor gitu. Ya memang sih ada tindakan yang saya salah mungkinnya gitu kan, karena saya lari di jalur yang memang tidak lawan arah. Karena kebetulan saya udah enak banget dari Plaza Bintaro di jalur kiri terus, jadi saya jalur kiri terus kan, harusnya saya nyebrang ke jalur kanan karena emang dengan lawan arus sama kendaraan tuh lebih aman buat pelari atau pesepeda untuk berhati-hati dan waspada gitu, supaya menghindari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, ditabrak atau mungkin seperti ini gitu kan. Nah, jadi tujuannya adalah saya share di sosial media itu untuk kewaspadaan aja, karena kan kadang-kadang kalau misalnya kita diam aja gitu kan,
Intinya saya cuma mau share info aja. Semoga orang-orang yang bisa membaca tulisan saya atau mungkin mendengar berita tentang hal ini bisa terhindar dari hal yang saya alami. Tindakan yang sudah saya lakukan adalah saya sudah melapor juga ke polsek setempat. Kebetulan tadi orangnya juga sudah datang ke rumah. Kita berbicara, menceritakan kronologis, dan mereka juga sudah mengecek ke lokasi kejadian. Mudah-mudahan walaupun buktinya kurang kuat, tapi mereka jadi lebih waspada lagi atau memasang CCTV di sekitar situ gitu. Cuman saya rasa juga kejadian kayak gini kan nggak mungkin di satu spot aja ya, bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kewaspadaan perlu banget ada gitu loh, dari pesepeda, dari pelari gitu kan, mau wanita mau pria, sepeda pun bisa dibegal gitu kan. Jadi tetap harus tahu protokol yang ada, wawasan diperluas, dan juga memang sebaiknya sih karena dalam masa social distancing ini memang lebih banyak lagi di rumah. Kalaupun memang mau olahraga di luar, outdoor sebentar aja, bisa mungkin di komplek olahraga yang memang sudah jelas banyak security di setiap sudut dan juga CCTV tersebar di mana-mana, jadi keamanan lebih terjaga. Seperti itu jadinya. Oke, itu aja sih sebenarnya. Dan mengenai pemberitaan yang ada di sosial media, ada yang pro dan kontra. Kadang-kadang netizen juga ada kata-katanya yang negatif dan tidak nyaman didengar. Menurut saya itu aja sih, karena hal ini tuh bisa menimpa siapa saja, bisa kakak kalian, adik kalian, ibu kalian, bahkan istri kalian sendiri. Jadi mohon lihat sisi positifnya. Dengan adanya aku share berita seperti ini, sebenarnya cuman ingin supaya masyarakat lebih waspada menghadapi kriminalitas yang makin meningkat. Karena kita stay di rumah aja itu himbauan pemerintah, selain untuk kita juga menjaga kesehatan, ternyata juga untuk mengurangi tingkat kriminalitas yang memang sekarang makin meningkat. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.